ada juga tuduhan bahwa Alkitab kita itu telah dipalsukan, telah diubah-ubah sehingga tidak murni firman Allah lagi. Ya, itu tuduhan model begitu, tuduhan orang tidak belajar lah, sekelas Yahya Waluni lah. Ya. Ya. Selamat datang di Revival Church Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Waktunya Jumatan jam 12 siang bersama Bapak Pendeta Esra Soru dan saya Yosuayan. Kita akan menyambung pembicaraan obrolan santai kita tentang Alkitab. Sesuatu yang biasanya berat dibahas di dalam Bible Study atau kelas-kelas teologi, tetapi ngobras, kita ngobrolin Alkitab dengan santai, tapi tetap berisi. Shalom Pak Esra. Shalom. Apa kabarnya Pak? Aman terkendali Pak? Aman terkendali. Ya. Wow, luar biasa sekali Pak Esra. Diskusi kita, pembahasan kita secara santai, rileks, tetapi isinya daging semua. Ternyata banyak diminati dan menimbulkan banyak pertanyaan, Pak. Dan salah satunya, kali ini, edisi ini, kita akan melanjutkan tentang Back to the Bible. Kembali kepada otoritas Alkitab. Dan judul kita, diskusi kita hari ini adalah Alkitab kan bahasa Arab. Kok jadi kitabnya orang Kristen? Nah, ini akibat dari pembahasan Pak Esra minggu lalu nih Pak. Kata Alkitab itu kan bahasa Arab, makanya ada Alkitab, Al-Quran gitu. Lantas apa nggak ada bahasa aslinya atau Ibrani atau misalnya kenapa? Dan kata Alkitab sendiri ditulis di dalam Alkitab. Bahasanya bahasa Arab, kok jadi kitabnya orang Kristen? Nah, itu pembahasan kita minggu lalu Pak. Mengapa dari bahasa Arab kok dijadikan kitab suci orang Kristen? Silakan Pak Esra. Karena Arab tidak berkontras dengan Kristen. Ya. Kalau kontrasnya adalah Islam Kristen, bukan Arab Kristen, karena Arab tidak identik dengan Islam. Bahkan Kristen sudah ada di Arab terlebih dahulu dari Islam. Jaraknya sudah sangat jauh. Di Kisah pasal 2 saja, hari Pentakosta, itu kalau kita lihat daftar bangsa yang hadir di sana, itu kan salah satunya adalah bangsa Arab. Artinya orang Yahudi, Arab itu sudah ada pada masa itu. Lalu abad-abad 3-4 itu sudah banyak orang Kristen tersebar ke Jazirah Arab. Bayangkan orang Kristen sudah abad 3-4 baru abad 6 itu baru muncul, abad 7 baru muncul Islam di sana. Jadi kita sudah lebih dulu. Jadi sebenarnya kebudayaan itu netral. Jadi kalau kita pakai bahasa Arab, kenapa? Soalnya karena itu bukan bahasa Islam. Ya, Islam tidak identik dengan Arab. Hanya karena dia lahir di Arab tidak berarti bahwa Arab identik dengan Islam. Ya, jadi Arab itu adalah milik bersama orang agama apa saja yang tinggal di sana. Ya, jadi kalau orang Kristen di sana yang menyebut Alkitab, ya itu memang bahasa Arab bukan bahasa Islam. Ya, kalau sampai ada orang Buddha juga di agama Buddha tahu-tahu tinggalnya di Arab, ya dia juga gunakan bahasa Arab. Orang Hindu di Arab yang menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak identik, karena itu tidak ada soalnya kalau orang Kristen menggunakan bahasa Arab. Bahkan yang digadang-gadang problem kata Allah. Ya, kata Allah memang kata Allah dari al-ilah itu memang bahasa Arab. Tetapi belakangan kan muncul aliran yang mengklaim bahwa Allah itu hanya punya mereka saja dan karenanya orang Kristen tidak gunakan kata Allah. Di dalam penemuan-penemuan arkeologi pra-Islam sendiri, ya,
itu sudah muncul sumber-sumber Kristen, ya, sumber-sumber Kristen yang menggunakan kata Allah lebih dulu, ya, menggunakan kata Allah lebih dulu. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa oh itu kan bahasa Arab, ngapain orang Kristen pakai? Memangnya orang Kristen pakai kenapa? Ya, kecuali kita mengambil terminologi, misalnya terminologi khas Islam, tapi ini kan terminologi Arab, ya. Karena itu menurut saya nggak ada masalah. Lagi pula kan bukan bahasa Alkitabnya, tapi kan istilahnya, kata Alkitab sendiri kan diambil dari situ kan, ya. Jadi bahasa itu netral, boleh dipakai oleh agama apa saja. Saya kira begitu. Ya. Iya, jadi lebih kepada kata Alkitab sendiri itu memang akar kata dari bahasa Arab. Bukan berarti itu bahasanya Allah, bahasanya Tuhan kepada manusia, seperti yang kita bahas di minggu lalu gitu kan, Pak. Nah, orang percaya. Nah, mungkin sebelum orang percaya ini kan, oke, silakan Pak. Saya mungkin memberikan ada kutipan ya dari Heuken ya. Bentar ya, saya lihat. Ini dari orang namanya Heuken. Dia bilang begini, Alkitab terjemahan Arab. Sebelum kebangkitan Islam, agama Kristen berdiri kokoh di beberapa tempat di Jazirah Arab, khususnya di bagian baratnya dan di Yaman. Sejak abad kedua, bagian-bagian kitab suci sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk digunakan sebagai bacaan dalam ibadah. Ini sumbernya, Ensiklopedia Gereja, ya, halaman 87. Lalu di halaman 35, mengingat sejarah terjemahan kitab suci ke dalam bahasa Arab, peraturan beberapa negara bagian Malaysia melarang orang Kristen menggunakan kata-kata Arab seperti Nabi, Allah adalah tidak adil. Sebab kata-kata itu sudah digunakan sebelum zaman Nabi Muhammad oleh orang Kristen bangsa Arab. Jadi kita sudah lebih dulu pakai. Ya, kita sudah lebih dulu pakai. Nah, ini juga keterangan dari Pak Bambang Nursena. Ada dua inskripsi penting. Pertama, inskripsi Sabat 512 dan diawali dengan rumusan Bismillah dengan nama Al-Ilah yang kemudian disusun dengan nama-nama Kristen, diri Kristen Syria. Kedua ada inskripsi Umma Al-Jimal juga dari abad 6 Masehi yang diawali dengan ucapan Allah Ghafran, Allah mengampuni. Ya. Selain itu, sebagaimana nama-nama ilahi dalam bahasa Ibrani dan Aram sering diabadikan dalam sejumlah nama tokoh-tokoh pada zamannya, demikian pula pada tahun yang sama dengan diselenggarakannya konsili Efesus, wilayah Haris atau Aretas mempunyai seorang uskup bernama Abdelas yang ternyata peyunian dari Abdallah, ya, Abdallah atau Abdullah dalam bahasa Arab. Jadi kita bisa lihat, itu saya menunjukkan kutipan itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya penggunaan bahasa Arab itu sudah sangat familiar dengan kekristenan. Sejak awal, bahkan sebelum Islam lahir. Nah, kalau kita sudah pakai bahasa Arab begitu kental belum muncul Islam, terus bagaimana sekarang kita ya seolah-olah kita yang asing karena kita menggunakan Arab, ya, dan karenanya tidak boleh menggunakannya. Itu tidak memahami sejarah dengan baik itu, ya. Iya, gitu, ya. Jadi wow, jadi intinya adalah kata Alkitabnya saja yang berbahasa Arab. Nah, ini saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Wow, tulis saja dari mana, ada dari Jayapura, Sulawesi Selatan, ada juga dari Sydney, tadi juga menyampaikan salam. Shalom semuanya. Lanjut lagi Pak Isra. Ada Pak David Siagian juga dari New Zealand. Oh, halo Pak David. Iya. Puji Tuhan. Minggu lalu kita bahas tentang orang Kristen percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Sementara di dalam Alkitab sendiri juga ada kata-kata manusia, kata-kata setan, juga kata-kata yang mungkin bukan sesuatu yang suci yang diperkatakan. Nah, lalu apa sih Pak bukti Alkitab adalah firman Allah? Apa saja buktinya? Silakan Pak Ezra.
eh, ya itu tegaskan ulang dulu bahwa kalau kita menyebut Alkitab firman Allah, itu kita tidak bermaksudkan kata firman. Kata firman itu kan firman sendiri artinya kata-kata. Ya. Nah, sehingga firman Allah itu mestinya kata-kata Allah. Ya, kata-kata Allah. Nah, itu yang ya sempat kita singgung pada minggu kemarin ya. Kok katanya firman Allah, tapi ada juga kata setan, kata malaikat, kata manusia. Nah, itu yang harus dipahami bahwa ketika orang Kristen mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah, kita tidak bermaksud bahwa firman di situ hanya merujuk pada kata-kata verbal yang keluar dari mulutnya Allah. Bukan. Ya. Yang kita maksudkan dengan Alkitab firman Allah adalah seluruh Alkitab sumbernya dari Allah. Ya. Kalau kita melihat catatan Alkitab dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 itu dibilang segala tulisan diilhamkan Allah. Ini ada kata yang sebenarnya dari terjemahan asli itu, bahasa asli itu yang ini tidak ada. Jadi mestinya adalah segala tulisan diilhamkan Allah. Ya. Ini dari kata grafein, diilhamkan Allah. Ini kata ilham. Ini dari kata theopneustos. Nah, kata theopneustos itu dari dua kata Yunani, theos, Allah, dan pneuma, nafas. Jadi, theopneustos itu dinafaskan oleh Allah. Jadi, kalau dikatakan bahwa segala tulisan dinafaskan Allah, artinya adalah bahwa itu semua menyangkut seluruh isi Alkitab itu dinafaskan Allah. Nah, dinafaskan Allah itu berarti dia keluarnya dari nafas Allah, artinya sumbernya dari Allah. Jadi waktu kita mengatakan bahwa Alkitab firman Allah itu maksudnya sumbernya dari Allah. Bukan maksudnya seluruh kata-kata di dalam situ hanya Allah punya kata-kata saja. Memang ada kata setan di situ. Tapi kan kita nggak tahu setan ngomong di Taman Eden ada siapa saksi mata. Kan Musa juga belum lahir. Tapi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Ada kata-kata malaikat, apalagi di kitab Ayub, Pak. Ya, pada suatu hari datanglah anak Allah, maksudnya malaikat menghadap Tuhan, dan juga datanglah iblis. Nah, ini kan percakapan entah di surga atau di manakah, pokoknya ada percakapan Allah, malaikat, setan. Nah, siapa saksi matanya? Kan nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi kok bisa tertulis di dalam kitab suci? Ini pasti ada wahyu khusus dari Allah kepada penulis. Nah, karena semua itu dari Allah, informasinya dari Allah, maka kita menyebutnya sebagai firman Allah. Ya. Jadi definisi itu harus dipahami. Kedua, kan kata-kata ini kan berfungsi untuk memperkenalkan. Ya. Jadi kalau misalnya dalam satu acara ada banyak orang, tiba-tiba Pak Yos muncul di sana, lihat ini 100 orang, hanya ini yang 100 orang ini juga belum pernah tahu Pak Yos dari mana, ya. Pak Yos juga muncul hanya senyum-senyum saja, lambai-lambai tangan, tidak keluarkan satu kata pun selama 1 jam. Bagaimana orang bisa mengenal Pak Yos? Ini orang dari mana, namanya siapa, kepentingan apa, bikin apa di sini, berapa lama, nggak tahu, nggak ada informasi. Tapi begitu Pak Yos mulai mengeluarkan kata, nama saya Yoswayan, saya dari Jakarta, saya datang ke sini. Begitu keluar kata, orang langsung tahu, ini orang siapa, tujuannya apa, bikin apa. Berarti kata-kata itu bersifat memperkenalkan. Nah, Yesus itu disebut sebagai firman Allah atau kata-kata Allah karena melalui Yesuslah atau Yesus berfungsi untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Nah, makanya di dalam Yohanes pasal 1, ya kita lihat ayat 18 ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi kita bisa kenal Allah, yaitu ya lewat Yesus. Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai firman Allah. Ya, tapi juga
Itu kan Yesus kan? Tapi kenapa kita juga bilang bahwa Alkitab firman Allah? Karena melalui Alkitab kita kenal Allah. Ya. Jadi bayangkan dari mana kita tahu Allah itu Tritunggal? Dari Alkitab. Dari mana tahu ada surga? Dia dari Alkitab. Tahu dari mana ada neraka? Dari Alkitab. Tahu dari mana Yesus datang ke dunia ini? Tahu dari mana Yesus mati? Kita tahu dari Alkitab. Kalau begitu Alkitab itu memberitahu kepada kita banyak hal tentang Allah dan kebenarannya. Makanya Alkitab disebut sebagai firman Allah. Itu definisi itu harus dipegang. Jangan menyerang kita. Wah, bilang Alkitab firman Allah, tahu-tahu ada kata-kata setan. Itu namanya menyerang secara membabi buta. Ya kan? Pahami dulu apa yang kita maksudkan, baru lihat baik-baik, baru tinju. Jangan tinju sembarang. Bisa-bisa, kasihan. Ya, bisa-bisa orang menyerang dan merasa telah menghancurkan kita, padahal itu bukan pandangan kita. Ya, makanya gini Pak Yos, ada orang yang begitu saya bilang Yesus itu anak Allah, lalu mereka langsung balas, Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Saya bilang, amin ya Rabbal Alamin, saya setuju. Ya, karena kalau Allah tidak beranak dan tidak memperanakan, dimengerti secara biologis, saya juga percaya Allah tidak mungkin punya anak biologis, ya. Tapi Allah Kristen percaya anak Allah itu biologis. Nah, itu namanya dalam ilmu kesesatan. Mohon maaf saudara, mungkin jaringan Pak Isra yang agak terputus. Ya, mohon diulang Pak. Jaringan internet agak terputus tadi. Ya, jadi sengaja membelokkan pandangan baru diserang. Itu salah, ya. Nah, ya itu definisi itu harus penting. Gitu. Ya, karena ini penting sekali Pak, supaya kita yakin betul sebagai orang Kristen bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita pegang Alkitab itu adalah dinafaskan oleh Allah, diilhamkan kepada para penulis. Nah, sekarang saya mau bahas tentang kepenulisan di dalam Alkitab itu, Pak. Apakah para penulis Alkitab itu sadar bahwa mereka sedang menulis firman Allah? Apakah mereka hanya menulis saja, lalu kemudian hari baru dianggap dan dipercaya sebagai firman Allah? Nah, pertanyaannya, sadar nggak ya waktu mereka nulis itu, Pak, bahwa itu adalah firman Allah? Saya kira sadar. Sangat sadar, karena waktu mereka menulis Alkitab, ya Allah sendiri sebenarnya yang menyuruh mereka atau memerintahkan mereka untuk menulis, ya. Nah, kalau kita misalnya ambil contoh Musa, ya, di Kejadian pasal 17. Ini apa ya? Ya. Sorry. Keluaran tentang Musa, Keluaran pasal 34, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Bayangkan, Tuhan ngomong kepada Musa, tuliskan segala firman ini. Ya pastikan Musa nulis. Nah, kalau sudah dikatakan tuliskanlah segala firman ini, ya Musa pasti tahu bahwa yang dia tulis itu adalah firman Allah. Ya, makanya nanti di Keluaran 24, ya, Keluaran 24 ayat yang keempat, ya. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu, ya. Lalu Musa menulis segala firman Tuhan itu. Berarti waktu Musa menulis,
Musa pasti tahu, ya. Musa pasti tahu bahwa dia sedang menulis firman Tuhan. Nah, lalu kita lihat ambil contoh lain selain Musa, ya. Selain Musa, Nabi Yeremia sendiri. Kita bisa lihat itu di Yeremia pasal yang ke-30. Firman Tuhan datang, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan padamu itu dalam suatu kitab. Ya, jadi Tuhan berfirman supaya semua perkataan yang Tuhan berikan itu ditulis dalam suatu kitab. Kalau Yeremia disuruh untuk menulis firman dalam sebuah kitab, ya pastilah Yeremia tahu persis bahwa yang dia tulis itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa itu Yeremia. Ya. Paulus juga, tadi ayat kan kita sudah lihat, Paulus bilang bahwa segala tulisan diilhamkan Allah. Itu berarti Paulus sendiri tahu yakin bahwa minimal tulisan-tulisannya itu adalah firman Allah. Makanya dia katakan di dalam 1 Korintus pasal 14, ya. 1 Korintus 14 ayat 36, ya. Bentar ya. Sabar, saya lihat ayatnya. 1 Korintus 14 ya, 14 ayat 37. Jika seorang dapat karunia rohani, dia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Ini keyakinan Paulus ini. Apa yang kukatakan padamu, kan apa yang dia tulis itu adalah firman Tuhan. Lalu di jemaat, kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah. Kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Bukan sebagai perkataan manusia, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah. Jadi, apa yang kami beritakan, kan Paulusnya menulis, beritakan, dia yakin bahwa itu adalah firman Allah. Sungguh-sungguh demikian. Jadi memang, Paulus dan juga Yeremia, Musa, dan saya yakin para penulis yang lain, itu mereka mendapatkan wahyu, sehingga waktu mereka menulisnya, mereka percaya mereka sedang menulis firman Tuhan. Ya, nah, apalagi dikatakan demikian firman Tuhan. Ya, masalahnya gini Pak Esra, seorang penulis suatu kitab bisa meyakini bahwa apa yang ditulisnya firman Allah. Cuman gini, apakah mereka juga mengakui tulisan orang lain sebagai firman Allah? Contohnya nih, Matius bisa saja yakin bahwa yang dia tulis adalah firman Allah, dinafaskan oleh Allah. Tapi pertanyaannya, apakah Matius juga mengakui bahwa Markus, Lukas, Yohanes itu juga nulis firman Allah? Kira-kira gimana, Pak? Kan kitab-kitab ini kan beda-beda ya. Maksudnya ada banyak kitab yang ditulis. Ya. Nah, bisa saja seorang penulis tidak tahu bahwa ada penulis lain juga. Kadang-kadang kan sudah satu penulis sudah mati, yang lain belum lahir kan? Kan saya sudah jelaskan bahwa itu kira-kira ditulis oleh 40 orang berbeda.
Jadi bisa saja mereka tidak saling mengenal. Nah, kalau orangnya tidak saling mengenal, ya bagaimana kitabnya dikenal? Tapi secara khusus perjanjian baru kelihatannya mereka saling mengenal. Karena Petrus pasti kenal rasul-rasul, ya. Petrus kenal rasul karena mereka pernah bertemu. Juga Lukas itu temannya Paulus, Markus itu anak rohaninya Petrus. Hanya penulis Ibrani yang kita tidak tahu siapa secara pasti. Lalu surat Petrus, surat Yohanes, Yakobus dan juga Yudas itu bukan rasul, tapi itu saudara Yesus. Jadi kelihatannya mereka saling mengenal. Nah, apakah khusus perjanjian baru? Apakah yang seorang percaya bahwa apa yang ditulis oleh yang lain juga adalah firman Allah? Nah, saya mau berikan contoh ya di dalam 1 Timotius 5 ayat 18. 1 Timotius 5 ayat 18 ya. Ini kata-kata Paulus ya. Bukankah kitab suci berkata, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Perhatikan kata-kata ini. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini menurut Paulus ada di mana, Pak Yos? Ini kan? Ya. Bukankah kitab suci berkata? Berarti di sini, di ayat ini, kata-kata ini, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu Paulus sedang mengutip dari kitab suci. Ya, Paulus mengutip dari kitab suci. Tapi pertanyaan kita adalah, kitab suci bagian mana yang pernah tulis begitu? Ya. Saudara cari di bagian kitab suci lain tidak dapat. Dapatnya di sini. Matius 10. Janganlah, ini kata-kata Yesus yang dicatat oleh Matius ya. Matius 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut, tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya. Terus Lukas 10, tinggallah dalam rumah itu, makan minum apa yang diberikan orang padamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, kalau begitu, kalau ayat atau bunyi seperti itu ada di dalam Injil Matius dan Injil Lukas, lalu Paulus tadi mengatakan, kitab suci berkata, seorang pekerja patut mendapat upahnya, kitab suci mana? Padahal itu hanya ada pada Matius dan Lukas. Nah, itu berarti bahwa Paulus sebenarnya lagi ngutip dari Injil Matius. Paulus lagi ngutip dari Injil Lukas. Tapi Paulus menyebutnya sebagai kitab suci. Kalau begitu, Paulus mengakui Injil Matius itu kitab suci, firman Allah. Paulus mengakui Injil Lukas itu adalah kitab suci, firman Allah. Ya, jadi terlihat jelas di situ ya. Lalu juga bagaimana dengan tulisan Paulus sendiri? Nah, gini ya. Kalau kita lihat 2 Timotius 3 ya, ayat 16 tuh ya. Segala tulisan diilhamkan Allah. Nah, bentar ya. Saya tunjukkan bahasa aslinya supaya kita bisa lebih paham ya. Di 2 Timotius 3 ayat 16 tadi dibilang segala tulisan diilhamkan Allah.
Ya, ini all scripture is given by inspiration of God. Ini kata ini loh, scripture ini loh. Itu yang dalam Alkitab Indonesia dibilang segala tulisan. Kalau kita lihat aslinya, graphe. Berarti graphe itu scripture. Kitab suci. Ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa waktu Petrus bicara tentang Paulus, kita melihat Petrus bicara tentang Paulus itu di dalam 1 Petrus 3. Ya. Mungkin 2 Petrus ya. Nih ya, 2 Petrus 3 ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Berarti Petrus, ini kan surat Petrus. Petrus lagi bicara tentang Paulus. Nah, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Jadi, Petrus bicara tentang surat Paulus. Apabila dia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya, dalam surat-surat Paulus, ada hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebiasaan mereka sendiri, sama seperti yang mereka buat dengan, perhatikan, tulisan-tulisan lain. Ya. Wow. Tulisan-tulisan lain. Nah, sekarang kita melihat perbandingan. Tadi kan di 2 Petrus 3 ya, ayat 16. Iya. 2 Petrus Jadi 3. terkoneksi semua sebetulnya Pak Esra ya. Antar penulis Alkitab pun terkoneksi. Ya. Sama seperti mereka buat pada tulisan-tulisan yang lain, ternyata ini pada kitab suci yang lain. Kata Yunaninya graphe. Itu berarti bahwa menurut Petrus, ya, menurut Petrus, apa yang ditulis oleh Paulus itu graphe. Tulisan-tulisan lain juga graphe. Maka dengan kata lain, Petrus mengakui ada tulisan Paulus dan tulisan-tulisan lain sebagai kitab suci atau sebagai firman Allah. Jadi mereka saling tahu, ya. Paulus tahu bahwa Petrus menulis firman Allah. Petrus tahu Paulus menulis firman Allah. Paulus tahu Matius menulis firman Allah. Lukas menulis firman Allah. Ya, jadi ini bukan hanya ya dugaan-dugaan kita saja, gitu. Bukan hanya asumsi, tetapi tertulis di dalam Alkitab itu sendiri, gitu ya. Mungkin agak sukar ya, tapi saya jelaskan mudah-mudahan lah pakai bahasa sederhana supaya saudara mengerti maksudnya begitu. Ya. Nah, itu tadi antar penulis, Pak. Itu antar penulis dalam kitab suci kita gitu. Nah, sekarang kita tahu juga, Pak, bahwa agama lain juga pasti menganggap bahwa kitab suci mereka sebagai firman Allah. Nah, bagaimana orang Kristen menilai hal itu? Dan apa istimewanya Alkitab kita dibandingkan dengan kitab yang lain sehingga kita menganggap Alkitab adalah firman Allah. Mungkin sedikit saya ada gambaran gitu Pak ya. Karena minggu ini misalnya kita bangsa Israel, orang Yahudi merayakan tahun baru. Saya lihat tahun barunya 5782. Jadi 82 sorry. Jadi 5700-an tahun yang lalu. Dan kisah tentang Abraham itu kan sudah ditulis dalam Alkitab. Kemudian tahun ini kita merayakan tahun baru Islam, setahu saya 1443, 1400-an. Kemudian Buddha merayakan juga berdasarkan dari kelahiran Sang Buddha 2500-an kira-kira. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita menilai hal itu, Pak? Karena memang penulisan Alkitab kita kan lebih lama, lebih tua. Nah, apakah ada kitab yang lebih tua lagi selain Alkitab? Bagaimana menurut pandangan Pak Esra? Kalau hanya sekedar kitabnya lebih tua, itu ada. Ya, kita juga tahu misalnya ada Epik Gilgamesh. Ada juga cerita tentang Enuma Elis, yang ceritanya mirip dengan cerita kitab Kejadian, dan juga secara khusus banjir Nuh.
Nah, itu lalu membuat orang-orang liberal, dan kalau dilihat dari sisi waktu penulisan, kitab Kejadian kan 1500 sebelum Masehi. Sedangkan Epik Gilgamesh dan juga Enuma Elis itu lebih tua dari kebudayaan-kebudayaan Babylon. Itulah sebabnya orang-orang liberal lalu menganggap bahwa wah kayaknya kitab Kejadian ini ngambil cuplik itu dongeng-dongeng mitos-mitosnya Babilonia lalu dimasukkan dalam kitab Kejadian. Tapi ya itu gampang lah, itu bisa dibantah. Tapi kalau hanya dari sisi waktu kitab ditulis memang lebih tua. Ada juga lebih tua. Tapi kan itu kan cuma bukan satu kitab loh ya. Hanya penemuan fragmen-fragmen atau juga prasasti-prasasti. Tapi dilihat dari isinya, ya isinya itu ya Musa itu memang baru menulis kitab Kejadian di 1500 sebelum Masehi. Tapi apa yang dicatat Musa itu melampaui 1500 sebelum Masehi. Karena Musa mencatat misalnya ada kisah tentang Abraham. Abraham sendiri jaraknya dari Yesus itu 2000 tahun. Nah kalau sampai sekarang kita nggak abaikanlah kesalahan-kesalahan pencatatan sedikit ya. Tapi kalau kita itu ikut hitungan resmi, kita ini kan 2021 Masehi. Dari tahun 1 sampai kita ini 2021. Tapi Abraham tuh 2000 sebelum Masehi. Itu berarti dari Abraham sampai kita, ini 4021. Nah, itu baru Abraham. Kalau kita terus lagi, ya sampai ke Nuh sana. Sampai ke Adam. Adam itu dari kapan? Nah, ada seorang namanya James Asser. Dia membuat perhitungan bahwa dunia ini diciptakan pada tahun 4004 sebelum Masehi. Kalau 4004 sebelum Masehi itu berarti bahwa ditambah dengan 4004 tambah dengan 2021. Berapa, Pak? 6.000 sekian. 6.000 sekian. Nah, kalau itu saja berarti kita sudah cukup tua dong. Nah, tapi sebenarnya perhitungan James Asser itu keliru. Banyak ahli menolak perhitungan James Asser karena apa? James Asser ini hanya menghitung tahun-tahun penambahan generasi. Dia lupa bahwa ada banyak generasi tidak penting yang tidak dicatat. Ya, misalnya ya saya tokoh hebat lalu saya dicatat. Tahu-tahu anak saya tidak berpengaruh, cucu saya tidak berpengaruh. Baru cicit saya berpengaruh. Waktu Alkitab langsung membuang 2 generasi setelah saya langsung loncat generasi. Nah itu tidak dihitung oleh James Asser. Nah, James Uguhart lalu memberikan perhitungan yang lain itu kira-kira 6.000-an tahun sebelum Masehi. Kalau 6.000-an tahun, ya sampai sekarang, ya kalau begitu sudah 6.000 sajalah, 8.000 ini. Jadi dengan kata lain, kisah-kisah yang dicatat itu kalau James Uguhart juga benar. Ya, masalahnya Adam ini berapa tahun sampai di sana? Itu kalau kita pakai hitung-hitungan Alkitab saja kan? Tapi kalau kita pakai ilmu pengetahuan bahwa dunia ini telah berumur sekian miliar tahun, sedangkan yang kita catat permulaan sejarah Tuhan cipta langit dan bumi, ya itu kan dalam kitab Kejadian. Itu berarti bahwa Alkitab kita memang baru 1500 sebelum Masehi, tapi isinya itu sudah sejak awal dunia. Terus mau lawan mana, ya kan? Nah, gitu. Ya. Betapa powerfulnya Alkitab kita ya. Ya, jadi memang ini buku kuno, ya, buku kuno dari sisi isinya maupun juga dari sisi beritanya. Ya. Ya, kemudian kita bahas mulai ke dalam tadi isi soal apa Alkitab. tadi, ya? Tentang ini, Pak. Apa istimewanya Alkitab dibandingkan kitab yang lain selain dari sejarah tadi, ya, sehingga kita menganggap Alkitab adalah firman Allah. Salah satu konsekuensi kalau saudara anggap Alkitab firman Allah, saudara tidak boleh menganggap kitab suci yang lain dari agama lain sebagai firman Allah juga. Tidak bisa. Ya, selain kita menerima kitab suci Yahudi ya, perjanjian lama, yang kita sebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu saja. Mengapa? Masalahnya adalah antar kitab suci agama yang satu dengan agama yang lain bukan cuma sekedar berbeda, tapi ada banyak pertentangan. Nah, kalau bertentangan ya tidak mungkin yang ini firman Allah, yang itu firman Allah juga kan? Kan bertentangan. Allah tidak mungkin berbicara dengan mulut bercabang. Jadi kalau ini firman Allah, itu pasti bukan firman Allah.
Kalau itu firman Allah, ini bukan firman Allah. Kalau ini dan itu bertentangan. Nah, karena itulah kalau saudara memang mengakui Alkitab kita sebagai firman Allah, saudara tidak bisa mengakui yang lain sebagai firman Allah. Nah, kalau ditanyakan apa sih istimewanya Alkitab kita yang kalau kita bilang istimewa atau unik, itu kan berarti tidak ada di dalam agama lain atau dalam kitab suci yang lain. Sebetulnya ada beberapa ya, tapi saya mungkin bikin satu saja yang paling menyolok, yang tak mungkin ada. Bukan tak mungkin saja, memang faktanya tidak ada, yaitu nubuatan. Ya, itu nggak ada. Perjanjian lama kita itu penuh dengan nubuatan. Baik yang berkenaan dengan diri Mesias atau Kristus, dan juga bahkan dengan sejarah dunia ini. Ya. Bayangkan secara khusus untuk Kristus saja, itu sudah ada sekitar 400 nubuatan tentang Yesus saja. Ya. Dan itu misalnya saja Yesus itu akan menderita. Ya. Itu Mazmur 22 itu sudah dikenal sebagai Mazmur Mesianik. Saudara baca seluruh Mazmur 22, itu disebut Mazmur Mesianik dan itu menggambarkan penderitaan. Bahwa Yesus di atas kayu salib akan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sudah di Mazmur 22 ayat 2. Ya. Orang mengolok-olok Yesus itu sudah di Mazmur 22 ayat 8. Ya. Lalu dikatakan bahwa mereka dalam penyaliban tuh tangan-tangan Yesus itu sedih-sedih terlepas. Itu sudah di Mazmur 22 ayat 15. Mereka akan paku kaki tangannya. Itu sudah di Mazmur 22 ayat 17. Lalu para prajurit akan undi jubahnya, itu di Mazmur 22 ayat 19. Nah, Mazmur ini ditulis 1000 tahun sebelum Yesus. Jadi 1000 tahun sebelumnya itu apa yang terjadi pada Yesus itu sudah disampaikan sebelumnya. Belum lagi Yesaya, Nabi Yesaya ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Itu sudah 700-an tahun sebelumnya. Ya, tentang penderitaan Mesias. Itu juga Yesaya sudah bicara dalam Yesaya 53. Dia dihina dan dihindari orang. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Itu sudah. Ya. Dia lahir di Bethlehem. Itu pun dinubuatkan dalam Mika 5 ayat yang pertama. Jadi mungkin Pak, kalau ada nubuatan yang nyaris tidak terjadi, itu nubuatan tentang tempat lahir Yesus. Kenapa? Karena Yusuf dan Maria itu tinggalnya di Nazaret. Maria hamil itu di Nazaret. Kurang dikit mau melahirkan. Kalau tidak ada aral melintang, maka Maria akan melahirkan di Nazaret. Nah, tapi kurang dikit, tahu-tahu datanglah sensus dari Kaisar Agustus. Semua orang harus didaftarkan di kampung halamannya. Ya sudah terpaksa Yusuf bawa Maria ke kampung halaman. Sampai di kampung halaman, saatnya melahirkan. Kampung halamannya di Bethlehem. Nah, akhirnya Yesusnya yang mestinya lahir di Nazaret kalau tidak ada sensus, akhirnya lahir di Bethlehem. Tapi ternyata itu nubuatan dalam Mika 5 ayat 1 bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Nah, jadi Yesus besar di Nazaret tapi lahir di Bethlehem. Nyaris kalau seandainya Kaisar Agustus tidak keluarkan perintah sensus, nubuat itu salah. Meleset. Ya meleset. Kalau Kaisar Agustus itu berarti bahwa Allah yang mengatur sejarah. Ya, jadi ini mestinya sudah di sini perintahkan sana. Itu nubuatan. Nah, Yesus sendiri pernah bikin nubuatan kan. Satu hari nanti satu batu dia bait Allah itu tidak akan ada di atas batu yang lain. Ya. Dan itu kenyataan tahun 70 Masehi setelah Yesus naik ke surga, Yerusalem hancur, bait Allah hancur, ya. Jadi penuh dengan nubuatan. Belum lagi nubuatan tentang jalannya sejarah, ya, tentang kerajaan-kerajaan dunia yang dimunculkan di dalam kitab Daniel. Kitab suci yang lain itu tidak pernah ada satu nubuatan pun tidak. Jangankan nubuatan umum, nubuatan tentang nabi mereka pun tidak ada di dalam kitab suci mereka. Tapi ya mereka rasa itu minus ya. Nah, tapi saking pengennya punya nubuatan tentang nabi, lalu sudah akhirnya mereka coba utak-atik ya kitab suci kita, lalu mencari nabi mereka di dalam kitab suci kita. Ya, lalu akhirnya Yesus menjanjikan datangnya, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Penolong yang lain itu pasti nabi mereka. Padahal konteksnya Roh Kudus loh. Ya.
Kidung Agung 5 ayat 16 ya. Itu dianggap sebagai ya. Coba lihat itu ya. Kidung Agung 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatunya menarik. Demikianlah kekasihku, temanku, hai putri-putri Yerusalem. Lalu kalau kita lihat itu di dalam bahasa Ibraninya, ya, bentar ya. Ini mana ya? Ini ya. Ini kata mereka ada kata-kata mamtak, call ini lovely. Sudah lihat bahasa Ibraninya? Mahmad. Ya kan? Bisa lihat Pak Yos? Ya. Terlihat screen-nya? Ya. Sudah lihat ini kata lovely. Ini Mahmad. Nah, begitu ketemu kata Ibrani Mahmad, lovely, Mahmad. Kok Mahmad ya? Mahmad ini ada hubungan dengan Muhammad. Ya, lalu akhirnya, nah itu kan berarti ada nubuatan tentang Nabi kami di dalam kitab suci Kristen, yaitu ini kekasihku ini, ya ini Muhammad. Kan lucu. Makanya saya bilang begini ya, sekian lama kalian menghina-hina kitab Kidung Agung itu sebagai kitab porno. Sekarang dalam rangka mencari nubuatan tentang nabi kalian, kalian akhirnya ngambilnya, kok di kitab porno itu, apa nggak malu? Ya, nah banyak sekali di pelintir-pelintir itu adalah di Ulangan pasal 18 itu ada Musa berjanji akan datang seorang nabi seperti aku. Ya itu jelas-jelas merujuk kepada Yesus. Tapi ya dipelintir juga untuk nabi mereka. Nah itu kenapa ya? Karena nggak ada nubuatan di dalam kitab suci mereka. Nah itu salah satu kuatnya kitab suci kita. Itu adalah nubuatan dan tergenapinya secara sempurna. Ya, dilihat dari kacamata manusia itu bisa meleset kayak kasus Bethlehem tadi. Tapi Tuhan yang ngatur itu. Bagaimana sesuatu yang diberitakan ribuan tahun itu bisa tepat terjadi. Kecuali Tuhan yang ngatur itu. Kalau begitu, penggenapan nubuatan-nubuatan itu menunjukkan bahwa Alkitab itu pasti firman Allah. Tidak bisa tidak. Wow, kiranya ini semakin menguatkan kita Bapak Ibu Saudara, betapa Alkitab yang kita pelajarin, yang kita pegang, itu dikuatkan sekali dengan nubuatan yang sudah ribuan tahun yang lalu. Dan itu yang tidak ada di dalam kitab lain. Nah, Pak Esra, saya juga pernah mendengar adanya Injil Yudas, ada Injil Barnabas. Pertanyaannya, mengapa Injil-Injil ini tidak masuk dalam Alkitab dan dianggap sebagai firman Allah? Bagaimana tanggapan kita terhadap tuduhan dari mungkin agama lain bahwa itu sebagai bukti telah terjadi seleksi dari Injil-Injil yang tidak menuhankan Yesus sengaja nih dibuang oleh gereja? Apa jawaban? Mau seleksi apa? Seleksi apa ya? Wong pada zaman awal Injil-Injil itu, Injil-Injil yang disebut Injil itu belum ada. Apalagi yang namanya Injil Barnabas yang dipublikasikan itu kan baru muncul kapan itu Injil Barnabas? Itu kan hasil karangannya Frank Marino, seorang yang kecewa terhadap Kristen lalu masuk pindah agama lain lalu bikin tulisan Injil Barnabas. Tapi Injil yang lain seperti Injil Thomas, ada Injil Filipus, ada Injil Kebenaran, Injil Maria Magdalena, itu ada memang. Injil Yudas.
itu dikenal sebagai Nag Hammadi Library, kepustakaan Nag Hammadi. Nah, itu ceritanya dua orang Mesir itu menemukan sejumlah naskah kuno, ya, sejumlah naskah kuno di salah satu desa yang namanya desa Nag Hammadi, ya. Nah, ntar saya tunjukkan ini, ya. Ya. Ini ya, naskah-naskah Nag Hammadi. Itu termasuk Injil-Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Kebenaran. Nah, lalu akhirnya kita dituduh bahwa gereja sengaja membuang kitab-kitab itu karena kitab-kitab itu tidak menuhankan Yesus. Nah, sebenarnya gampang saja. Pertama adalah bahwa salah satu kriteria kanon kita itu adalah bahwa kitab-kitab yang kita terima itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh rasul atau setidaknya orang yang punya kedekatan dengan rasul. Pertama, kalau kita lihat Injil Matius, itu rasul yang tulis. Rasul Matius, Injil Yohanes, surat Petrus, itu rasul. Ditulis Paulus, rasul. Markus memang bukan rasul, tapi sangat dekat dengan Petrus, Rasul Petrus. Paulus bukan rasul, Lukas bukan rasul, tapi sangat dekat dengan Paulus. Kisah para rasul itu juga Lukas. Yakobus, Yudas itu saudaranya Yesus. Sedangkan Injil-Injil itu, yang Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Kebenaran, dan lain-lain itu, waktu uji radiokarbon, ya, itu kebanyakan Injilnya baru muncul abad 3, abad 4. Nah, kalau abad 3, sedangkan rasul terakhir saja mati akhir abad 1. 100 ya? Tahun 100 itu. Terakhir itu sudah. Habis sudah semua. Nah, bagaimana ini Injil baru muncul abad 4 kok bisa masuk? Bagaimana kita seleksi dan membuang? Wong pada waktu abad pertama kitabnya belum ada, Injilnya belum ada, apanya yang diseleksi? Ya. Kedua, syarat kita penerimaan kanon itu adalah sudah dipergunakan secara luas oleh gereja mula-mula. Sedangkan dia baru muncul abad 3, abad 4. Bagaimana gereja mula-mula menggunakannya? Ketiga, kalau diperiksa isinya tuh sangat khas. Misalnya ya, kalau saya mempelajari Saksi Yehova, begitu ada tulisan, dulu saya belajar Saksi Yehova, tapi begitu ada penulis di koran, tidak menyebut nama Saksi Yehova, dia hanya tulis-tulis saja, saya langsung tahu ini orang Saksi Yehova. Karena saya tahu ajarannya. Begitu saya dapat literaturnya, ini literatur Saksi Yehova, biarpun tidak ada nama Saksi Yehova. Nah, kalau isi-isi dari Injil-Injil itu, Injil Thomas, Yudas, ya, Maria Magdalena, dan lain sebagainya, diperiksa, itu langsung ketahuan isinya itu adalah isi satu ajaran sesat awal gereja yang namanya Gnostik, ya, ajaran Gnostisisme, ya. Nah, soal ajaran Gnostik itu apa, ya, itu cukup panjang untuk dijelaskan, tapi pokoknya itu ada aliran sesat namanya Gnostik. Isinya Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, Injil Kebenaran, itu adalah kitab-kitabnya Gnostik, aliran sesat. Nah, tapi kok kenapa dibilang Injil Thomas? Kan nama Thomas. Ya, Thomas sudah mati lama, tidak pernah nulis kitab. Tapi ini orang-orang Gnostik ini, supaya laku, tulisan mereka sendiri, mereka catut nama Thomas, taruh di situ. Thomas sendiri nggak pernah nulis Injil. Filipus tidak pernah tulis Injil, mereka ngambil nama Filipus. Mereka ngambil nama Maria Magdalena, ngambil nama Yudas, lalu taruh ini, ya, supaya bisa laku. Misalnya, saya juga penulis buku, ya, buku saya orang banyak mencari, tapi misalnya, Pak Yos menulis buku sendiri karena nanti tidak laris, langsung di covernya Esra Soro, kan? Begitu kan? Supaya pikirannya Pak Yos ke sana diambil banyak orang, ya, yang penting pikirannya bukan namanya. Nah, itu yang terjadi, ya. Jadi bukan kita membuang, memang tidak layaklah untuk diperbandingkan, ya. Ya. Tapi ya, orang-orang kalau anti Kristen itu kalau sudah lihat begitu, makanya Gramedia pun sampai wah bombastis,
Injil Yudas disebar-sebarkan di mana-mana. Itu sudah lama dibantah kok. Ya. Nah, sekarang mumpung kita bahas tentang tuduhan, Pak. Dengan tuduhan yang lain bagaimana ini? Bahwa ada juga tuduhan bahwa Alkitab kita itu telah dipalsukan, telah diubah-ubah sehingga tidak murni firman Allah lagi. Ya, itu tuduhan model begitu, tuduhan orang tidak belajar lah, sekelas Yahya Waloni lah. Ya. Ya. Karena itu kalau kita mau melihat, pertama saja sederhana, Alkitab sekarang sudah dipalsukan. Jawab beberapa. Pertama, siapa yang palsu? Kedua, di mana dipalsu? Tiga, kapan dipalsu? Keempat, bagaimana cara memalsukan sampai seluruh dunia aku berubah? Dan yang kelima adalah, kalau ini palsu, yang mana aslinya? Kamu tidak bisa mengatakan kalau kamu tidak bisa menentukan yang asli. Jadi, sebelum menuduh itu Alkitab Kristen palsu, ya jawab. Yang palsu siapa? Ya, di mana? Ya, bagaimana? Ya, lalu siapa? Yang mana aslinya? Nah, sampai mabok pun dia tidak bisa jawab. Ya, yang akurat. Nah, apalagi kita sebenarnya mempunyai data yang cukup akurat, karena begini, sebelum tahun 1945, Alkitab kita itu penerjemahannya didasarkan pada satu naskah tua yang disebut naskah Masoretik, naskah Masorah. Itu paling tua, itu abad 7. Ya, abad 7 Masehi. Kita tidak mempunyai naskah lain di bawah abad 7 sampai tahun 1945. Tapi setelah tahun 1945 itu terjadi sesuatu yang dianggap sebagai penemuan terbesar abad itu, yaitu penemuan naskah Qumran. Ya, nah itu sebenarnya adalah seorang anak suku Badui yang sementara menggembalakan kambing domba di sekitar wilayah Qumran, dia lalu sambil itu angkat batu begitu ya, lempar-lempar masuk gua, tiba-tiba terdengar semacam bunyi tembikar pecah. Karena bunyi tembikar pecah, lalu dia pergi ke sana, dia lihat ternyata ada gulungan-gulungan. Ya mungkin saya ini ya, kalau saudara lihat, ini naskah Qumran itu di gua-gua itu wilayah Qumran. Yeah. Nah, ternyata itu adalah naskah yang tua yang dia tidak kenali. Dan dia tidak kenali, lalu akhirnya dia ambil, singkat ceritanya, dijual dari tangan ke tangan, ya, sampai akhirnya jatuh ke seorang imam gereja Ortodoks. Lalu ceritanya panjang sampai ke Eliezer Sukenik, lalu akhirnya diteliti, ternyata itu naskah-naskah Alkitab. Ya, naskah Alkitab dalam penggalian lebih lanjut di wilayah Qumran ditemukan semua naskah perjanjian lama kita kecuali kitab Ester. Itu yang tidak ada. Tapi seluruh naskah itu, seluruh perjanjian lama itu ada. Lalu masuk diperiksa di dalam radiokarbon, dan saudara tahu itu ternyata dibuktikan berasal dari 200 tahun sebelum Masehi. Ya, 200 tahun sebelum Masehi, itu berarti 200 tahun sebelum Yesus. Kalau 200 tahun sebelum Yesus sampai hari ini, berarti 2220 tahun. 2221 tahun, katakanlah kalau kita bulatkan begitu. Nah, itu makanya lalu dikenal sebagai Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati. Nah, sebelumnya yang paling tua yang kita punya abad 7 Masehi. Tapi sekarang ditemukan Alkitab dari abad 2 sebelum Masehi. Nah, begitu di-cross antara naskah Qumran dengan naskah Masoretis yang menjadi dasar penerjemahan, ya, itu hanya ada miss di beberapa hal karena robekan-robekan dari papirus. Ya, tapi coba saya
tunjukkan ini ya. Nah, ini coba saudara melihat yang ini. Ini dari naskah Qumran dari Yesaya 53 ayat 11. Naskah dari 200 tahun sebelum Tuhan Yesus ini dibandingkan dengan naskah sekarang tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Itu hanya diambil satu contoh saja. Yesaya 53 ayat 11. Yang saya kotakkan merah itu adalah naskah Ibrani untuk Yesaya 53 ayat 11 dengan terjemahannya, ya. Ini adalah bagian dari Injil Yohanes juga. Ya, ini bukan dari Qumran ya, tapi Injil Yohanes yang ditemukan itu disebut P52 itu tertanggal dari tahun 90 sampai 125 Masehi, sudah tua. Sudah tua. Lalu juga ini, kalau kita lihat, ini adalah Codex Sinaiticus yang ditulis dalam bahasa Yunani dari tahun 330 sampai 360. Nah, sekarang kalau kita bandingkan antara kodeks ini ya dari Codex Sinaiticus ini dibandingkan dengan teks Yohanes 10 ayat 36 yang sekarang dan di bawah ini ada dari King James, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa membuktikan dari data-data sejarah itu mulai dari abad 2 sebelum Masehi sampai naskah-naskah awal abad 1, abad 2, abad 3 dibandingkan dengan Alkitab sekarang tidak ada perubahan. Lalu terus dianggap dipalsukan tuh, makanya jawab, dipalsukan di mana, siapa yang palsu, bagaimana palsu, mana asli? Ya. Ya, mana asli? Itu hanya omong kosong saja. Allah Yahya Walon itu yang hanya ribut saja ya. Yeah. Ini saya diminta jadi saksi ahli untuk kasusnya Yahya ini ya. Nah, kalau sidang mau untuk menjawab tuduhan, ya saya siap saja ya kalau memang ini ya. Jadi mereka sudah minta data, saya kasih ke mana Mabes Polri sana ya, Bareskrim ya, untuk jadi saksi ahli. Oke, saya mau bawa itu data-data sejarah untuk membuktikan. Lihatlah dari teks asli kita nih, apalagi saya yakin Yahya tidak tahu bahasa Yunani ya. Nah, nanti ditunjuk bahasa Yunani bingung dia. Nah, gitu Pak. Ya, jadi, semoga tuduhan pemalsuan itu hanya asumsi mereka saja. Ya, ya. Jadi ini bukti-bukti yang sangat kuat sekali dan nggak berasa hanya, sudah 1 jam. Iya. Hanya ini ya Pak, hanya jelaskan lari-lari saja ya, karena kalau mau jelaskan detail itu butuh waktu. Ya, saya pernah bahas itu seminar itu ya 2,5 jam lah, bahas khusus masalah naskah Qumran ya. Naskah Qumran. Ya. Nah, kita akhiri diskusi kita, Pak. Itu aja 2 jam ya. Kita 1 jam plus santai cekakak cekiki pula, Pak. Kita tutup dengan ini, Pak. Kayaknya seru nih. Kalau Alkitab itu adalah firman Allah, bagaimana kita menjelaskan fakta-fakta dalam Alkitab yang sepertinya dalam tanda petik nggak sejalan dengan ilmu pengetahuan modern sekarang. Misalnya kita tahu bahwa bumi itu bulat. Tapi Alkitab berbicara waktu Amanat Agung kisah 1 ayat 8 misalnya tentang ujung-ujung bumi. Bagaimana bumi bisa punya ujung kalau bumi itu sendiri bulat. Atau misalnya zaman kitab Yosua pernah diceritakan tentang matahari berhenti selama beberapa jam. Tidakkah itu bertentangan dengan heliosentris, di mana bumilah yang mengelilingi matahari dan bukan matahari yang mengelilingi bumi? Nah, ini banyak kontradiksi-kontradiksi. Kiranya ini bisa terjawab supaya kita semakin mantap, semakin yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bagaimana pandangan Pak Ezra? Begini, Alkitab itu firman Allah, tapi kan Alkitab itu ditulis kepada manusia. Kita harus melihat bahwa kadang-kadang Alkitab itu menulis bukan apa adanya secara ilmiah, tetapi dia menulis berdasarkan sudut pandang manusia. Saya ambil contoh ya, kalau saudara lihat di langit ini ya, saudara akan melihat bahwa bulan lebih besar dari bintang. Ya kan? Ya. Nah, tapi sebenarnya secara ilmiah bintang itu jauh lebih raksasa dari bulan. Bintang itu betul. Terlihat kecil hanya karena dia terlampau jauh. Tapi bulan ini kan besar karena dia dekat. Ya, mau naik pesawat kecepatan cahaya. Kalau dengan pesawat kecepatan cahaya kita ke bulan cuma 1,3 detik sampai. Ya, 1,3 detik sampai.
Tapi kalau misalnya jangankan sampai ke planet lain ya, kita naik pesawat kecepatan saya ke planet terjauh, Pluto saja, kita butuh 4,5 tahun baru sampai. Ya, 4,5 tahun, sedangkan ke bulan itu hanya 1,3 detik. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik kan. Artinya bulan ini terlalu dekat, makanya kelihatan besar. Nah, begitu. Jadi, waktu Alkitab mencatatnya, kan Alkitab mencatat menyesuaikan dengan pandangan orang. Lalu Tuhan menciptakan benda penerang yang besar, ini yang kecil. Jadi seolah-olah memang mengikuti. Betul, secara ilmiah bintang lebih besar dari bulan, dari matahari. Tapi yang nampak mata ini loh gimana? Nah, Alkitab mencatat berdasarkan apa yang nampak mata. Gitu. Nah, memang di kitab Yosua itu kan ada perang tuh, lalu Yosua bilang, matahari diamlah. Lalu matahari mandek beberapa saat. Nah, kalau kita mau lihat secara ilmiah, geosentris itu kan bumi menjadi pusat, matahari mengelilingi. Tapi heliosentris itu matahari jadi pusat dikelilingi oleh planet yang lain. Nah, yang benar secara ilmiah memang heliosentris. Tapi itu berarti bahwa bumi mengelilingi matahari. Mestinya Yosua berkata, bumi berhentilah berputar, bergerak. Mestinya kan begitu secara ilmiah. Memang bumi mengelilingi matahari. Tapi yang kita lihat ini sekarang ini gimana? Ya, kita lihat matahari di sana pagi, sore di sana. Berarti dari tampilan visualnya matahari ini yang berputar. Justru kalau waktu itu Yosua tiba-tiba bilang, "Hei bumi, berhentilah bergerak." Orang-orang akan bingung dan anggap Alkitab bukan firman Allah ini. Kenapa? Loh, ini kok Yosua ngomong ngawur ini? Nah, jadi gitu. Jadi Alkitab itu tidak mencatat berdasarkan fakta ilmiah, tapi mencatat apa yang tidak usah omong panjang juga. Hari ini pun kita masih bilang, kita masih menggunakan kata-kata. Orang modern masih menggunakan kata-kata matahari terbenam, matahari terbit. Secara ilmiah tidak ada namanya matahari terbenam, matahari terbit. Ya. Iya kan? Bumi yang muter. Tapi kita tetap menggunakan itu matahari terbenam, seolah-olah implisitnya matahari muncul lalu masuk terbenam. Berarti kan matahari yang mengelilingi. Nah, itu tampilannya. Kalau kita masih bisa gunakan istilah matahari terbit terbenam, kenapa kita harus persalahkan Yosua bilang, "Hei matahari berhentilah." Nah, gitu. Sedangkan kasusnya bagaimana ujung bumi? Ujung bumi gini. Ya, pada zaman itu orang berpikir bahwa bumi itu datar. Ya, bumi itu datar. Nah, sekarang kan muter lagi, sekarang muncul kaum bumi datar. Ya, tapi zaman dulu orang percaya bumi itu datar. Bumi itu datar, lalu kalau jalan-jalan terus sampai ujung jatuh. Nah, dunia pada waktu itu percaya bahwa ujung bumi itu ada di Spanyol. Ya, sehingga kalau Injil sudah sampai ke Spanyol, itu namanya Injil telah mencapai ujung-ujung bumi. Nah, tapi Alkitab sesuaikan dengan konteks pemikiran pada waktu itu. Tapi itu tidak bicara secara dogmatis. Kalau mau secara dogmatis, kitab Yesaya itu kan ditulis 750 tahun sebelum Yesus. Ya. Nah, pada 750 tahun sebelum Yesus saja, di Yesaya pasal 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Wow. Bulatan bumi. Ya, bulatan bumi. Jadi kalau ngomong ya yang sesungguhnya bumi itu bulat, itu sudah dari kitab Yesaya sudah ngomong. Ya, tapi ya disesuaikan dengan konteks pemikiran orang pada zaman itu, ya dibilang ujung bumi. Artinya ujung bumi artinya sampai ke tempat yang paling jauh yang bisa dijangkau. Itu saja maknanya. Jadi jangan melihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, tapi dari sudut pandang pemahaman pada waktu itu. Ya, kira-kira begitu, Pak. Luar biasa, Pak Esra, terjawab semuanya, dan saya rindu, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menonton, menyaksikan video ini diberkati. Apa yang menjadi pergumulan, pertanyaan, semuanya terjawab. Dan semakin memantapkan hati kita, juga iman kita, bahwa Alkitab, buku
kitab yang kita percaya dinafaskan oleh Allah adalah sebuah kebenaran ilahi. Baik dari ribuan tahun yang lalu, bahkan masih terjadi sampai hari ini. Itu yang tidak pernah didapati di kitab-kitab yang lain. Dengan sukacita saya menyapa Bapak Ibu Saudara, sahabat Ngobras dari ujung-ujung bumi juga, dari Australia, New Zealand, tadi ada Pak David semuanya. Shalom semuanya. Jangan lupa minggu depan, waktu-waktu berikutnya kita akan membahas tema-tema selanjutnya yang menarik. Silahkan tulis komentar saudara, apa yang Anda tanyakan dan ada dari mana, supaya kita terus terkoneksi satu dengan yang lain dan saudara diberkati melalui acara Ngobras ini. Ngobrol Alkitab santai bersama Bapak Pendeta Ezra Soru. Pak Ezra, terima kasih waktunya. Mari kita satukan hati, kita berdoa, dan Pak Ezra berdoa buat setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan 1 jam lebih dikit kami belajar firman Tuhan bersama. Amen. Dan biarlah kami semakin yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah dan mencintainya, menjadikannya menjadi pedoman hidup kami. Walaupun ada banyak orang menyerang Alkitab, tapi berilah kepada kami iman yang teguh untuk tidak dipengaruhi dengan segala macam ajaran yang menyimpang dari Alkitab atau menyerang Alkitab. Kami berdoa ya Tuhan supaya percakapan kami ini boleh memberkati banyak orang dan boleh tersebar ke lebih luas lagi supaya banyak orang lebih dicerahkan. Kami serahkan juga season-season selanjutnya Tuhan boleh pakai untuk semakin melengkapi orang percaya dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk semua anak Tuhan yang mengikuti acara ini. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Ezra. Bapak Ibu Saudara yang rindu diberkati lebih lagi, ikuti setiap YouTube ini dari channel Pak Ezra Soru dan RCC Jakarta, Revival Community Church Jakarta, digembalakan oleh Bapak Pendeta Ezra Soru. Kami bertempat di STTII Kebon Jeruk, Jalan Lapangan Bola. Setelah nanti PPKM semakin turun dan kita bisa mulai ibadah onsite, kami rindu mengundang Bapak Ibu Saudara bergabung bersama kami, Revival Community Church Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ezra. Shalom. Ya, shalom.